Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian atas kitab Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah pada hari ini menjelang berbuka puasa. Semoga kita senantiasa dibarengi atau diberikan keistiqomahan untuk mengkaji ilmu pengetahuan, untuk melaksanakan ibadah puasa dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya di bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Az-zakatu. Pembahasan pada hari ini telah memasuki pembahasan tentang zakat. Sebelumnya kita sudah menuntaskan tentang puasa, kini kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkanil islami. Watajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'il amwalil wajibati fiha. Zakat yang merupakan rukun keempat dari rukun-rukun Islam, maka wajib hukumnya bagi kita seorang muslim wajib apa? Mengetahui macam-macam harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh. Jadi tidak semua harta bisa diambil atau diwajibkan dibebani zakat, tapi ada harta-harta tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakat. Makanya ketika kita misalnya mendefinisikan apa sebenarnya zakat itu, zakat adalah sebutan bagi kadar tertentu yang diambil dari harta tertentu dan disalurkan kepada orang-orang tertentu. Jadi kadarnya ditentukan berapa, dan harta yang diambilkan zakatnya pun tertentu, tidak semua harta, dan kita berikan kepada orang tertentu juga. Nah, apa saja harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu? Wahya an-na'amu, yaitu binatang ternak, wan naqdani, dan 2 nakat mata uang. Pada konteks dulu ya berarti mata uang perak dan emas. Wat tijaratu, dan tijarah harta perdagangan, warikazu harta temuan, wal ma'dinu harta tambang, wal mu'asyaratu, dan harta yang zakatnya diambil 1/10. Wahia, adapun al mu'asyarat, yaitu harta benda, harta yang kewajiban zakatnya diambil 1/10 itu al hububu wastimaru, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Fala zakata fi ma siwan na'amis saimati, dalam konteks binatang ternak, maka ada satu syarat, salah satu syaratnya yang harus kita penuhi adalah as-saimah, digembala. Jadi makannya binatang ternak itu tidak kita cari sendiri, tidak kita carikan misalnya, atau kita meminta orang lain dengan memberikan upah untuk mencarikan makanan bagi binatang ternak kita. Tidak, tapi dia memang dilepas di padang misalnya, di tempat yang banyak rumputnya misalnya, dilepas, digembala seperti itu, sehingga tidak ada beban baik tenaga maupun biaya yang cukup besar misalnya, yang lumayan dalam rangka untuk perawatan atau pemeliharaan binatang ternak ini. Sehingga binatang ternak yang digembala seperti itu wajib dikenai yang namanya zakat. Jadi sahabat-sahabat, pembahasan zakat ini judulnya memang secara umum, tapi spesifikasinya kita membahas tentang zakat mal. Wa yushtaratu al-haulu laha wa kadzalika yushtaratu lin-nuqudi wat tijaratu. Di samping harus digembala, juga disyaratkan adanya haul, berlalu selama 1 tahun. Jadi kepemilikan kita itu memang benar-benar kepemilikan yang sempurna terhadap binatang ternak itu. Jadi ada milku at-tamu, milku tam, kemudian
dia harus digembala. Kemudian syarat selanjutnya adalah dimiliki selama 1 tahun, telah berlalu selama 1 tahun. Hal ini juga, ketentuan haul ini juga disyaratkan bagi harta nukut, yaitu emas dan perak, maupun harta perdagangan. Wa yushtaratu fi hadhil anwa'i an-nisabu aidon. Tadi di atas telah kita ketahui musannif menyebutkan harta apa saja yang wajib dizakati. Misalnya ada binatang ternak, emas dan perak, harta dagangan, biji-bijian misalnya, buah-buahan misalnya, dan lain-lainnya. Nah, semua itu disyaratkan harus mencapai 1 nisab semuanya. Tuh. Tapi untuk haul itu tidak diwajibkan kepada semuanya, karena nggak mungkin lah. Misalnya buah-buahan ketika panen ternyata mencapai 1 nisab, kemudian kita tunggu buah-buahan itu dikeluarkan zakatnya sampai 1 tahun. Nah, makanya untuk ketentuan biji-bijian misalnya dan buah-buahan itu tidak ada kewajiban haul, akan tapi ketika panen setelah dijumlah ternyata mencapai 1 nisab, maka dia harus dikeluarkan zakatnya ketika itu juga. Wa wajibun naqdaini wat tijarati rub'ul usyri atau rub'ul usyuri. Kadar wajib dari zakat emas dan perak dan harta dagangan itu berjumlah 2,5%, 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. Wa wajibul hububi wassimari allati sukiyat bima'unatin nisful usyuri. Kadar wajib dari biji-bijian dan buah-buahan yang mana dia disiram atau irigasinya, pengairannya itu dengan mengeluarkan biaya. Misalnya kita mengeluarkan biaya untuk perairan kebun maupun sawah kita, maka kewajiban zakatnya itu hanya nisful usyur, yaitu 5%. Wa bi ghairi maunatin, jika pengairannya itu, irigasinya itu tidak memakan biaya, ya misalnya kita ambil dari sungai misalnya, atau mengandalkan air hujan misalnya, maka beban zakatnya, kadar wajib zakatnya itu yaitu adalah al-usyuru, yaitu 10%. Jadi kalau irigasi pengairannya itu menggunakan biaya, mengeluarkan biaya, maka zakatnya 5%. Kalau tidak mengeluarkan biaya, maka kewajiban zakatnya adalah 10%. Kapan zakat mal ini dikeluarkan zakatnya? Zakat mal ini wajib kita keluarkannya ketika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Misalnya ambil contoh misalnya kambing. Ada seorang saudagar misalnya memiliki kambing sampai 40. Jadi kambing atau batasan nisab, 1 nisabnya kambing itu kan 40. Ketika mencapai batasan nisab 40, dia sudah memenuhi syarat nisab, kepemilikannya misalnya sempurna, itu adalah milik dia semua. Kemudian yang ketiga adalah sudah mencapai 1 haul, kepemilikan atas kambing tersebut tetap bertahan selama 1 tahun, telah berlalu selama 1 tahun, dan dia pun digembala. Jadi pakannya, pakan binatang ternak itu, kambing itu adalah digembala, tidak menggunakan biaya atau pemilik mencari sendiri. Itu. Nah, ketika sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka seketika itu juga harus segera dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 kambing, 1 kambing jazaah. 1 kambing jazaah itu adalah kambing yang genap berusia 1 tahun dan mau memasuki usia 2 tahun. Gitu. Jadi nggak berat ya, sahabat-sahabat sekalian, mengeluarkan zakat, karena ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Makanya dulu zaman Rasulullah, bahkan di zaman Abu Bakar itu dalam hal zakat itu sangat ketat sekali gitu, dan sangat disiplin sekali. Bahkan pernah terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu pernah memerangi komplotan orang-orang yang enggan mau membayar zakat. Itu bentuk kepedulian supaya mereka taat kepada aturan-aturan syariat Islam. Mungkin cukup sekian dari kami, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.